Kamu Katolik, 10 orang ada di New York, 10 orang ada di Papua, 10 orang ada di Australia, ada di New Zealand, ada di Roma, ada di Yunani, ada di Yerusalem, dan lain sebagainya. 10-10-nya berdoa pada saat yang sama kepada Maria misalnya. Pertanyaan, bagaimana caranya Maria bisa tahu? Bagaimana caranya Maria bisa tahu itu? Sehingga kamu percaya bahwa dia dengar doa kamu. Untuk dia bisa tahu itu, dia harus punya atribut apa? Dia harus punya atribut, omniscience. Dia harus punya atribut itu. Kalau dia tidak punya atribut itu, kamu berdoa kepada kesia-siaan. Karena toh dia tidak dengar juga, dia tidak tahu. Bagaimana caranya dia tahu kamu sedang berdoa? Bagaimana caranya? Dia harus punya atribut omniscience. Nah, waktu kamu melakukan tindakan itu, satu kali lagi, meskipun kamu kasih disclaimer berjubel-jubel, 10 juta, 20 juta, 1 miliar, 1 triliun, kami tidak menyembah Maria, kami tidak. Kamu menyembah Maria, memberikan atribut omniscience kepada Maria, seakan-akan dia bisa tahu semua orang yang berdoa, mereka berdoa dengan cara apa, dengan kata-kata apa, dan apa yang mereka doakan, Maria tahu tentang hal itu semua. Bagaimana caranya dia tahu tentang itu? Kalau dia tidak omniscience. Jadi kamu mengatribusikan properti dan atribut keilahian yang hanya milik Tuhan, kamu kasih itu kepada Maria dan orang-orang kudus ketika kamu melakukan praktik berdoa. Minta maaf, saya tidak bermaksud menyerang kamu, tapi itu idolatry, itu penyembahan berhala. Apakah mereka memiliki sifat seperti Tuhan, Maha Kuasa atau Maha Tahu? Jawabannya adalah tidak. Perawan Maria tidak memiliki atribut ilahi seperti itu. Akan tetapi dia dan para santo-santa berada dalam persekutuan dengan Tuhan, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam karunia ilahi tersebut, meskipun tidak memilikinya secara alami. Mereka menerimanya melalui rahmat Tuhan. Bagaimana caranya? Melalui Yesus, yang dengannya mereka berada dalam persekutuan penuh. Mereka mengetahui permohonan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bukan? Hal penting lainnya adalah memahami bahwa dalam kekekalan eternitas, waktu tidak lagi berjalan seperti di dunia. Di alam kekekalan, waktu tidak ada. Nah, itulah sebabnya teolog Karl Rahner mengatakan bahwa Tuhan adalah satu momen yang tidak pernah berlalu. Bagi dia tidak ada masa lalu, sekarang atau masa depan seperti yang kita alami. Bagi Tuhan semuanya adalah saat ini, sekarang dan selama-lamanya. Waktu menciptakan masa lalu dan masa depan, tetapi ketika waktu tidak ada, yang ada hanyalah saat ini. Ini berarti bahwa dalam Tuhan, perawan Maria dan para santo-santo tidak memerlukan waktu untuk menanggapi permohonan banyak orang yang meminta bantuan mereka. Di dunia, jika Anda ingin melayani 10 orang dengan 10 menit untuk setiap orang, Anda membutuhkan 100 menit. Namun di alam kekekalan, eternitas, hal itu tidak diperlukan karena waktu tidak ada. Semua permohonan dijawab dalam saat yang sama, yang setara dengan 100 menit di dunia. Jadi waktu itu juga sebenarnya relatif ya. Bahkan di dunia, waktu bersifat relatif. Albert Einstein, peraih Nobel Fisika, melalui teori relativitasnya, menunjukkan bahwa durasi suatu fenomena dan ruang yang ditempatinya bergantung pada kecepatan objek yang diamati. Misalnya, sebuah penggaris mistar sepanjang 20 cm, jika diukur dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya 0,99 kecepatan cahaya, akan tampak hanya 18,99 cm. Artinya menempati ruang yang lebih kecil. Einstein juga menunjukkan melalui paradoks kembar bahwa jika dua saudara kembar melakukan perjalanan mengelilingi bumi, satu dengan kecepatan normal dan satu lagi dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, saat keduanya kembali, si kembar yang bepergian dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya akan lebih mudah dari saudaranya. Menarik bukan? Jika waktu sudah relatif dalam kehidupan di dunia ini, di kehidupan selanjutnya akan sangat berbeda dari realitas kita. Ini menjelaskan sedikit tentang bagaimana para santo-santo dan perawan Maria dapat menanggapi permohonan semua orang tanpa kesulitan waktu dan ruang dan tanpa perlu memiliki atribut Tuhan. Mereka yang mencapai kekekalan akan memahami kondisi ruang dan waktu ini. Jadi dengan pemahaman ini kita melihat bahwa kuasa Tuhan melampaui batas dan waktu, batas ruang dan waktu, beyond spasio-temporal, dan melalui persekutuan dengan Dia, perawan Maria dan para santo-santa bisa mendengar dan menanggapi doa-doa kita. So let's pray. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu